Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran tentang administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang instalasi dan konfigurasi DNS server, di mana di dalam praktik yang kita lakukan adalah membuat sebuah domain yang bernama smkn 14 medan sch.id dengan IP address 192.168.101. Untuk kali ini kita akan membuat domain lebih dari satu, mungkin 2 atau 3 nanti akan kita buat dengan nama yang berbeda, yang semuanya berada pada satu IP address, yaitu 192.168.101. Oke, langsung saja kita lanjutkan pada virtual machine yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Kita jalankan, yaitu Debian 10 DNS server, yaitu nama virtual machine yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita login dengan super user. Nah, sekarang sudah tampil pada halaman utama untuk konfigurasi. Pertama, saya akan tampilkan dahulu konfigurasi yang saat ini ada di server. Pertama adalah IP address. IP-nya adalah 192.168.101. Lalu nano etc host, yaitu dua baris ini IP-nya 192.168.101 sama dengan IP server dengan domain utama yang sudah kita buat sebelumnya adalah smkn14medan.sch.id. Nah, lalu di sini nama hostname-nya adalah Debian. Untuk kalian saya minta untuk nama hostname ini jangan menggunakan Debian, tapi gunakanlah nama inisial kalian masing-masing atau nama panggilan kalian masing-masing agar lebih memudahkan mengidentifikasi bahwa itu merupakan hasil kerjaan yang sudah kalian lakukan sesuai dengan nama masing-masing tanpa spasi. Jika sudah, ini tampilan dari etc host tadi. Lalu saya tampilkan juga nama name servernya, itu name server 192.168.101. Oke, itu tampilan awal. Saya bersihkan layar. Selanjutnya kita akan pindah ke direktori utama konfigurasi DNS atau bin 9 dengan mengetikkan change directory atau cd etc bin. Lalu kita tampilkan isinya dengan ls. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat dua buah file. Satu file db smkn14, itu yang ada di sini merupakan file forward untuk nama domainnya yaitu smkn14. Lalu ada db 192, yaitu nama file untuk reverse yang merupakan alamat IP address untuk domain ini yaitu 192.168.101. Lalu satu lagi adalah file yang kita konfigurasi untuk zonanya, yaitu di sini saya menggunakan ada 3 sebenarnya yang bisa kita gunakan, ada name.conf, ada name.conf local, dan ada name.conf.default zone.
Nah, saya menggunakan yang terakhir, name.conf default.conf, yang pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya yang kita gunakan untuk konfigurasinya. Sekarang kita edit kembali file itu dengan menggunakan nano, lalu name.conf.default.jones, lalu enter. Di sini sudah kita lihat script file ini pada pertemuan sebelumnya ada kita tambahi adalah nama file untuk forwardnya db smkn14, untuk zona smkn, nama domain, ini nama domainnya, lalu ini nama file forwardnya. Jadi setiap ada domain kita berikan forwardnya. Lalu di sini ada zona IP address itu 192.168.100. Ini adalah networknya. Kemudian nama file forwardnya adalah db192. Nah, karena kita akan membuat sebuah domain lagi atau dua domain lagi dengan IP yang bersamaan atau pada IP yang sama dengan domain sebelumnya, maka kita tinggal menyisipkan zona baru untuk domain yang akan kita tambahkan. Caranya kita enter di bawah zona yang pertama atau nama domain pertama. Ini cukup, lebih mudahnya cukup kita copy saja ini, kita blok, lalu tekan ALT, tombol ALT dengan angka 6. Lalu kita letakkan penempatannya kursor di sini agar nanti kita pastekan di sini dengan cara tekan tombol kontrol dan U. Saya ulangi, tekan tombol kontrol U dan saya kontrol U atau kontrol dan U untuk mempastekannya. Kontrol U. Nah, sekarang sudah dipastikan tadi yang kita copy. Lalu nama domain yang kedua akan saya ganti menjadi smkn binaan.com. Lalu untuk nama file forwardnya kita ganti, jadi harus kita ganti agar lebih memudahkan dalam identifikasi. Saya sesuaikan aja dengan db smkn binaan. Nah, begitu juga jika nanti kita akan menambah domain satu lagi, misalnya kita, atau nanti saja kita buat domain baru lagi. Nah, jadi di sini sudah ada penambahan 3 untuk domain pertama, lalu domain kedua, lalu ini zona untuk IP address. Nah, jadi kalau domain kodeo sudah kita buat, maka di sini yang perlu kita tambahkan nanti adalah file forwardnya untuk domain. Sementara file db untuk requestnya tidak perlu karena berada pada IP yang sama. Jika sudah, kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Lalu saya ls-kan lagi hasilnya. Nah, di sini file forwardnya masih 1, sehingga harus kita buat yang baru untuk file forward smkn binaan. Caranya kita copy dari file db lokal. Ini adalah file defaultnya di db lokal yang sebelumnya juga kita copy menjadi db smkn14. Sekarang kita copy juga db lokal menjadi db sesuai dengan yang ada di file name.conf default.jones. Maka di situ ditulis db smkn binaan. Jadi ini file baru, db lokal di copy paste menjadi db smkn binaan. Lalu kita enter, lalu kita lihat hasilnya apakah sudah ada file db smkn binaan. Nah, di sini sudah ada db smkn binaan. Lalu kita edit file ini dengan menggunakan nano db smkn binaan. Jadi sama
cara pengeditannya dengan pertemuan sebelumnya, bagaimana merubah script pada DB SMKN 14. Nah, di sini DB SMKN binaan akan kita rubah semua kata-kata localhost menjadi nama domain yang kedua. Caranya kita gunakan kontrol backslash. Kontrol backslash ada di sini untuk melakukan replace. Nah, setelah ditekan kontrol backslash, tombol kontrol dan backslash, lalu ketikkan localhost karena localhost tanpa s. Karena localhost akan kita ganti menjadi smknbinaan.sch.id. Lalu enter, kita ganti menjadi smknbinaan.sch.id. Lalu enter. Di sini kita tekan tombol A untuk mengganti semua localhost menjadi smknbinaan.sch.id. Kita perhatikan, nah di sini ada tiga SMKN binaan sudah diganti. Pertama ini, kedua ini, dan ketiga yang ini. Nah, sama dengan cara konfigurasi pada file db smkn14, baris kedua add ini kita ganti menjadi IP server 192.168.101, masih sama IP-nya dengan domain smkn14.sch.id. Jadi sama dengan topik kita bahwa domainnya berbeda tapi masih berada pada IP yang sama. Lalu kita tambahkan di sini subdomainnya www untuk SMKN binaan. Lalu IP-nya 192.168.101. Kita tambahkan juga subdomain www tadi sudah, sekarang ftp in a192.168.101. Oke, itu saja untuk subdomainnya, yaitu www dan ftp. Lalu kita simpan dengan Ctrl X, yes, dan enter. Kita lihat ls-nya. Jadi sudah ada dua file yang kita konfigurasi, yaitu sdb smkn binaan dan db smkn binaan dan file name con.default.jones. Jadi sudah kita konfigurasi dua file itu untuk penambahan dua domain. Sekarang kita restart dengan service bin 9 restart. Nah, pastikan hasilnya oke. Di sini dengan menggunakan service tidak ditampilkan oke, tapi dengan menggunakan etc init d bin 9 restart. Nah, ini baru akan ada tampil oke. Lalu kita cek sekarang langsung saja dengan menggunakan nslookup. Untuk saya clearkan dulu nslookup. Pertama kita cek dengan smkn binaan sch.id. Nah, di sini berhasil, sudah dibaca. Kita cek juga dulu smkn 14 Medan, itu domain yang pertama. Nah, di sini juga berhasil. Jadi nampak di sini bahwa nama domainnya smkn14 medan.sch.id dengan IP-nya 192.168.101. Begitu juga dengan domain yang kedua, smkn binaan sch.id dengan IP 192.168.101. Kita coba dengan www smkn binaan sch.id.
bisa, lalu ftp smkn binaan sch.id. Oke, berarti sudah berhasil. Kita uji juga dengan menggunakan ping. Itu ping smkn binaan.sch.id. Nah, berhasil. Kita ping ke smkn 14 medan.sch.id. Kita ping juga ke www.smk. Berhasil, reply. Lalu ke ftp. Oke, berarti dengan menggunakan pengujian dari server sendiri sudah berhasil. Lalu kita tes dengan menggunakan cmd. Kita ping ke www.smkn binaan.sch.id. Nah, berhasil, reply. Kita ping juga ke domain yang pertama, smkn 14 Medan. Nah, berhasil. Kita ping menggunakan subdomain www.smknbinaan.sch.id. Berhasil. Kita gunakan ftp. Nah, juga berhasil. Oke, demikian cara penambahan domain atau membuat dua domain pada IP address server yang sama. Sekarang kita lanjutkan dengan penambahan domain berikutnya, sehingga nanti di sini akan ada 3 domain. Walaupun masih berada pada IP address yang sama atau IP server yang sama. Jadi akan kita buat 3 domain keseluruhannya. Saya hapus dulu layar. Kita tampilkan dulu isi directory bin. Nah, di sini sudah ada 2 file forward, yaitu db smkn 14 dan db smkn binaan, dengan satu buah file reverse, yaitu db 192. Kemudian zona yang kita gunakan adalah file name.condefault.zone. Nah, langkah pertama adalah kita akan membuat zona domain yang akan kita tambahi, yaitu berada pada file name.con.default.zone. Lalu kita edit file ini, name.con.default.zone. Maaf, bukan default.zone, tapi default min zone. Lalu kita koreksi dulu. Di sini ini adalah zona untuk domain pertama, zona domain kedua, dan zona untuk IP address. Nah, kita akan sisipkan untuk domain ketiga seperti sebelumnya. Kita sisipkan di sini. Caranya kita cukup kopikan saja zona yang kedua atau yang pertama. Kita blok dengan keyboard, lalu Alt 6 untuk mengcopy. Lalu kita pindahkan kursor di mana mau akan kita pastekan. Lalu kita paste dengan Ctrl U. Nah, jadi di sini sudah dipaste. Lalu kita buat domain yang ketiga. Misalnya saya akan berikan namanya tkj.com. Nah, seperti ini. Lalu untuk nama DB-nya, untuk forwardnya,
Kita kasih contoh saja, tidak mesti harus dengan nama ini. Nah, saya akan berikan dengan TKJ. Itu saja yang kita tambahkan. Jadi nama domainnya adalah tkj.com. Lalu nama filenya nanti akan yang kita buat nama filenya untuk forwardnya adalah dbtkj. Oke, kita simpan. Kita lihat isinya. Lalu kita copy file. Kalau sebelumnya kita copy file db lokal menjadi nama file forward untuk tkj.com, itu db.tkj.com. Oh, tidak ada komnya, db.tkj. Nah, ini bisa kita buat, namun saya sarankan dengan cara ini tidak masalah, sama seperti cara yang sebelumnya, mengcopy file dari masternya, yaitu db lokal. Nah, agar lebih cepat, sebaiknya kita ganti saja lokal menjadi, kita copy bukan dari db lokal, tapi kita copy saja dari db smkn 14 atau smkn binaan. Karena di sana sudah diisi script yang lengkap. Jadi kita copy, bisa saja di copy dari db lokal, namun saya di sini akan mengkopinya dari db smkn binaan menjadi db tkj. Jadi tidak masalah. Dengan cara ini akan lebih cepat pengerjaannya. Lalu kita lihat isinya setelah kita copy, lalu kita lihat isi direktorinya. Nah, di sini sudah ada file namanya db tkj. Lalu kita buka file ini, nano db tkj. Nah, db tkj ini adalah hasil dari copy paste dari file db smkn binaan, sehingga isinya akan sama persis dengan yang tadi kita isi di file db smkn binaan. Lalu kita ganti semua smk binaan menjadi tkj.com. Caranya sama seperti sebelumnya, kita copy saja atau kita ganti dengan menggunakan kontrol backslash. Lalu kita ganti semua smkn binaan sch.id menjadi tkj.com. Lalu enter. Karena di sini ada 3 smkn binaan, kita ganti menjadi tkj, maka kita tekan tombol A agar semua diganti sekaligus. Sudah. Maka di sini sudah berubah smkn binaan menjadi tkj.com. Lalu di sini juga tkj.com. Lalu di sini tkj.com. Nah, karena yang kita copy tadi adalah db smkn binaan untuk domain forward yang kedua, maka di sini yang untuk yang ini tidak perlu lagi kita ketik ulang, sudah otomatis mengikuti yang script yang ada di db smkn binaan. Tentunya akan lebih cepat pekerjaan kita. Lalu simpan, Ctrl X, yes, dan enter. Nah, kita lihat lagi isi file, isi direktorinya. Jadi ada 2 file yang kita konfigurasi, yaitu namecon.default minjones dan db tkj. Sementara file reverse db192 tidak perlu kita rubah, karena di sini IP address untuk semua domain ini, yang ketiga domain ini masih berada pada IP address yang sama. Lalu kita restart etc initd bit 9 restart. Jadi kita restart layanan bin 9 untuk
memulai agar konfigurasi yang tadi kita buat menjadi aktif. Oke. Lalu kita tes jika sudah oke. Lalu kita hapus layar. Lalu kita uji dengan NSLookup. Kita tes SMKN 14 atau langsung saja tkj.com. Nah, di sini sudah berhasil www.tkj.com, sudah berhasil juga ftp tkj.com. Lalu domain yang pertama kita tes smkn 14 medan.sc.id, berhasil. Domain yang kedua smkn binaan sch.id. Oke, berhasil. Ctrl C untuk keluar. Lalu kita tes dengan menggunakan klien Windows R. Karena klien saya ini adalah PC host ini sendiri. Lalu enter. Kita gunakan ping tkj.com, berhasil. Ping www.tkj.com juga berhasil. Ping ftp tkj.com berhasil. Kita uji juga dengan ping ke smkn 14 medan.sch.id. Untuk domain yang pertama ini berhasil. Untuk domain yang kedua ping smkn binaan sch.id. Oke, berhasil juga. Jadi 3 domain yang sudah kita buat semuanya berhasil di request dari klien. Oke, demikianlah cara konfigurasi bagaimana membuat 2 domain atau 3 domain atau seterusnya pada sistem operasi atau pada server menggunakan sistem operasi Debian 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktikkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.